Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan tetap memberikan perlindungan bagi para pekerja. Menaker membantah isu penghapusan pesangon dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu. Proses pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat ini masih berlangsung dan dalam proses finalisasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia membantah isu penghapusan pesangon dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sejauh ini tidak ada poin yang menyebutkan pesangon untuk pekerja dihapuskan. Menurut Ida, draft RUU Omnibus Law ini tetap akan memberikan perlindungan bagi para pekerja. Pemerintah juga akan memberikan jaminan bahwa para pekerja tetap bekerja minimal selama 40 jam setiap minggu atau 8 jam per harinya. Ini sebagai jaminan bahwa upah yang diterima pekerja tetap sesuai dengan upah minimum yang telah diatur. Banyak yang bertanya bagaimana dengan perlindungannya. Perlindungannya pun juga akan tetap diberikan. Di antara yang di Omnibus Law itu juga undang-undang tentang sistem jaminan SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang tentang BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pemerintah masih terus menampung masukan dari berbagai pihak agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mendapat respon yang baik dari masyarakat. Namun Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar mengaku, sejauh ini belum ada diskusi formal antara pemerintah dengan perwakilan serikat pekerja. Dengan demikian, ada beberapa keberatan yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah. Di antaranya aturan upah per jam dan pemberian pesangon yang diganti dengan unemployment benefit. Aturan upah per jam tidak cocok diterapkan bagi para buruh yang telah memiliki jam kerja tetap. Sementara skema unemployment benefit dapat merugikan karyawan. Pesangon itu adalah bagian daripada hak bekerja yang memang tidak berlanjut. Nah, ketika orang dapat pesangon, itu kan sebenarnya dia itu punya dua pilihan. Dia menggunakan pesangon untuk membiayai hidupnya mencari pekerjaan baru, atau kedua dia menggunakan pesangon untuk modal kerja, membuka usaha. Nah, kalau dia diposisikan sebagai unemployment benefit saja, artinya dia dikasih bulanan selama 6 bulan maksimal, maka pekerja yang mengalami PHK akan diposisikan sebagai orang yang cari kerja, tidak untuk membuka lapangan usaha, misalnya berwira swasta. Timbul pun mengusulkan agar pemerintah dapat menyatukan skema pembayaran pesangon dengan jaminan sosial. Selama ini pesangon memberatkan pengusaha karena harus membayar ratusan juta dalam satu waktu. Namun jika skema pembayaran pesangon disatukan dengan jaminan sosial, maka perusahaan dapat membayar iuran tiap bulan kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial supaya dapat membayarkan pesangon karyawannya. Selain itu, organisasi pekerja juga berharap pemerintah dapat tegas dalam menerapkan aturan tenaga kerja asing di Indonesia agar tidak merugikan pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Gideon Sinaga, Metro TV.